pendidikan, bahasa itu tidak sampai sebegitu besarnya dananya teman-teman. Karena yang paling besar adalah bahasanya. Bahasanya itu sekitar 25 juta untuk membayar bahasa, kita pelatihan bahasa. Dan untuk dana makan, dana kita pemberkasan, paspor, visa, dan untuk kita lain-lain itu paling sekitar 10 juta. Itu nggak nyampe 50 juta teman-teman. Kalau sudah di atas 50 juta itu adalah itu adalah calo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku dari Putra Wongki, pemagang dari Indonesia yang jadi kuli di Jepang. Sekarang yang aku jalanin sekarang di Jepang. Jadi karena banyak pertanyaan lagi yang muncul di TikTok aku sempatkan buat video lagi untuk teman-teman sekalian yang pengen berangkat ke Jepang dan ingin menjadi pemagang atau Tokuteki no bekerja di Jepang. Jadi teman-teman, sebelumnya perkenalkan, aku adalah Darisman Ahkaf. Asal aku dari Lampung Barat, Liwa Lampung Barat. Jadi karena banyak teman-teman yang bertanya di TikTok, aku nggak sempat untuk menjawab satu persatu pertanyaan tersebut. Jadi aku putusin untuk buat video biar kalian yang bertanya tentang seputaran magang ke Jepang bisa aku jawab langsung dengan menjawab di YouTube dari Putra Wongki. Oke. Jadi teman-teman ya, di Jepang itu kalau mau ke Jepang itu kita harus pinter-pinter memilih LPK atau memilih penyalur yang akan kita ikuti dari segi ekonomi yang kita punya kan. Kalau aku kan karena aku lewat jalur swasta, karena bukan IM Jepang. Karena kalau aku lewat IM Jepang itu pasti aku tidak lolos karena aku giginya bolong, fisiknya tidak memadai untuk memenuhi persyaratan IM Jepang. Dan aku langsung memilih LPK swasta dan itu minori teman-teman. Bukan di Lampung itu nggak ada LPK teman-teman. Di Lampung juga tempat aku tinggal di Lampung itu banyak LPK, tapi itu sistemnya bukan dana talang teman-teman. Dananya itu berangsur-angsur dari pendidikan, dari makan, pemberkasan, dan sampai berangkat itu dananya harus ada. Dan berhubung aku tidak ada dana dan aku memutuskan untuk masuk LPK minori karena di LPK minori adalah dia sistemnya dana talang dan bayarnya kalau kita sudah berada di Jepang, udah bekerja di Jepang. Begitu ya teman-teman, kita hanya mengeluarkan 1.100.000 untuk MCU pertama. Dan kalau kita itu lulus psikotes, kalau kita lulus psikotes, nah nanti kita diarahkan untuk MCU, medical check up, dan kita membayar untuk pertama itu saja 1.100.000 untuk MCU pertama. Dan seterusnya sampai bekerja di Jepang itu adalah dana talang teman-teman. Karena banyak yang teman-teman bertanya, kalau misalnya 80 juta, 70 juta atau yang lain itu worth it nggak bang katanya. Jadi aku saranin untuk teman-teman, LPK di Indonesia itu banyak sekali teman-teman. Aku sudah menjelajahi sekitar berapa LPK di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Itu tidak sampai 80 juta. Karena di channel aku adalah berbagi sharing atau berbagi info tentang bekerja ke Jepang. Itu kalau misalnya bayar 80 juta itu menurut aku nggak worth it teman-teman, serius nggak worth it. Karena ke Jepang itu pemberkasan dan pendidikan, bahasa itu tidak sampai sebegitu besarnya dananya teman-teman. Karena yang paling besar adalah bahasanya itu sekitar 25 juta untuk membayar bahasa, kita pelatihan bahasa. Dan untuk dana makan, dana kita pemberkasan, paspor, visa, dan untuk kita lain-lain itu paling sekitar 10 juta. Itu nggak nyampe 50 juta teman-teman. Kalau sudah di atas 50 juta itu adalah calo. Harus kalian garis bawahi, itu adalah calo dan itu perlu diwanti-wanti itu adalah penipuan atau tidak.
Itu makanya kita harus pintar-pintar mencari LPK atau penyalur untuk kita yang ingin berangkat ke Jepang, teman-teman. Karena aku sudah banyak menjelajahi LPK dan aku sering sharing sama teman-teman yang sudah di Jepang, yang sebelum berangkat ke Jepang, itu tidak ada yang melebihi 60 juta, teman-teman. Sangat disayangkan kalau misalnya kalian membayar di atas 60 juta untuk berangkat ke Jepang. Karena di Jepang juga kita adalah menjadi pekerja atau menjadi pemagang, kuli. Kasarnya ngomong kuli. Kuli itu gajinya tidak sebesar yang kalian pikirkan. Karena di Jepang itu banyak potongannya. Walaupun LPK menyebutkan gaji kita adalah sekian, 20 juta atau 18 juta, itu LPK tidak menyebutkan. Potongannya sekian, terus tetek bengeknya sekian, dan bersih-bersihnya di tangan kita adalah sekian. LPK tidak menyebutkan itu, teman-teman. Jadi di channel ini aku ingin berbagi pengalaman aku pribadi ya, teman-teman. Biar tidak terjadi ke kalian yang ingin berangkat ke Jepang, itu aku saranin kalau kalian pengen berangkat ke Jepang itu kalian kakunin banget. Kalau kalian kakunin tentang LPK tersebut sudah memberangkatkan belum, kalian sudah benar-benar yakin dengan LPK tersebut. Karena LPK di Jepang di Indonesia itu sangat banyak, teman-teman. Dan tidak sedikit LPK yang abal-abal, atau kalian sudah banyak menyalurkan dana ke LPK tersebut, tapi LPK tersebut tidak memberangkatkan kalian. Dan aku di channel ini hanya membuat referensi atau untuk berbagi pengalaman pribadi aku. Karena aku sekarang sudah di Jepang dan aku tahu gaji di Jepang itu berapa. Dan dana yang sudah keluar untuk dari LPK untuk aku itu berapa, aku sudah tahu. Jadi sedikit banyaknya aku sudah tahu tentang pekerjaan, tentang dana yang sudah dikeluarkan oleh pihak-pihak Indonesia atau penyalur di Indonesia untuk yang berangkat ke Jepang. Jadi kalau yang bilang itu misalnya sekarang sudah 2023 dan sudah harga beras sudah mahal. Di situ kurang worth it menurut aku, teman-teman ya. Karena aku bukan 1, 2 atau 3 LPK yang aku jelajahi di Indonesia. Sudah banyak, khususnya aku dari Lampung ya, teman-teman. Khususnya aku sudah banyak LPK yang sudah aku jelajahi dan aku tahu worth it atau tidaknya LPK tersebut. Dan sudah memberangkatkan berapa banyak orang, sudah berapa lama dia berdiri LPK tersebut. Aku sudah sedikit lebihnya aku sudah tahu. Jadi bukannya bermaksud aku merendahkan LPK tersebut atau bukan. Setidaknya kalian yang ingin berangkat ke Jepang itu kalian benar-benar kakunin, benar-benar pastikan benar-benar bahwa yang kalian pilih LPK tersebut penipuan, calo atau tidak. Karena biaya ke Jepang itu tidak semahal itu, teman-teman. Oke ya. Kalau misalnya ada pertanyaan seputaran magang ke Jepang atau yang lainnya, boleh ditanyakan di kolom komentar atau langsung ke TikTok aku Daris Putra Wongki atau DM aku di Daris_ahkap di IG aku ya, teman-teman. Oke, bye-bye. Kalau misalnya ada yang kurang jelas seputaran magang ke Jepang, boleh ditanyakan langsung. Bye-bye. Arigatou gozaimasu. Salam kuli Jepang. Yos.